Bang Jack, Bang, oh ya, kalau mau diskusi silahkan. Ini temanya nih, anakku adalah bapakku sekaligus Tuhanku. Temanya ini. Mata bija. Temanya ini. Gimana saya mau ladenin tema kalian, belum apa-apa udah main mute. Enggak di mute, Bang. Kalau mau diskusi silahkan. Syaratnya pakai akal, Bang. Diskusi kita pakai akal, itu aja sih. Ya. Gunakan akal, mah kita orang gila meskipun kita nampak sehat, bukan begitu? Masalahnya begini, cuma orang pakai akal nggak pakai akal itu relatif, dari pandang sudut pandang mana dulu. Buat saya sesuatu yang saya jelas sampaikan, tunggu sebentar. Buat saya sampaikan itu menurutnya masuk akal. Nggak usah ngegas, Bang. Tunggu sebentar. Santai aja. Kadang-kadang yang masuk akal itu karena otaknya tidak nyampe alias idiot, jadi nggak dianggapnya nggak masuk akal. Itu sih masalahnya. Tapi pencipta langit dan bumi itu memiliki standar sederhana kok itu. Oke, tapi kamu dapat informasi dari mana? Dari mana itu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1? Oh, itu dipelajari dari sejak kita belum masuk sekolah pun udah tahu itu. Artinya 1 tambah 1, artinya sekolahmu mengajarkan kamu bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itu saya dapatkan dari sekolah lain, yaitu sekolah ketika saya bertemu dengan para oten. Oh, di mana oten bisa mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Di mana mereka bertuhankan 3 tapi ngakunya 1, tanpa malu-malu. Di mana itu? 3 ngakunya 1. Di mana tanpa malu-malu? Di agama saudara. Di agama saudara itu. Dalilnya mana? Di dalam pengakuan 1 Yohanes 5 nomor 3. Benar kan? Iya kan? Di mana di situ bentar. Di mana di situ 1 Yohanes 5 ayat 7 bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Di mana di situ dikatakan bentar. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bentar. Di situ di mana ditunjukkan bahwa di situ 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Di mana di situ ada ya? 1 tambah. Di mana di situ? Itu sudah dibilang 3, saudara. Itu sudah, makanya enggak yang saya bilang di situ tambah-tambah. Enggak, yang kau saya bilang di mana di situ ada tambah-tambah. Narasi keagamaan itu manifestasinya adalah inti daripada objek yang ada, kemudian hasil akhir. Apa objek yang ada? Bapa adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Yesus adalah anak manusia, menurutnya dipotong pada hari ke-8. Burung merpati, ya burung. Ada 3 objek yang mempunyai bidang yang berbeda, sudut yang berbeda, wadah yang berbeda, relativitas juga yang berbeda, kodrat yang berbeda, derajat yang berbeda, entitas yang berbeda, tapi lu anggap 1, itu namanya sedeng. Halilin. Yang saya tanya tadi, di mana di situ bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, di mana tambah di situ? Tadi itu barusan kan, Bapak 1, Yesus 1, burung merpati 1, itu ada berapa? Itu yang kau menjelaskan apa Alkitab yang menjelaskan? Saya yang menjelaskan. Iya, berarti kau kopla orang yang menjelaskan ini 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 1. Sekarang kau kopla. Sekarang narasi yang ada di kitab saudara itu 1 atau 3? Kau yang menjelaskan tadi, bukan Alkitab. Makanya saya kembalikan kepada saudara. Kitab saudara mengatakan 1, itu mengatakan 1, tapi dikatakan 3. Yang menambahkan itu siapa? Ya itu timer aja lah. Di dalam agama timer aja. Lu kalau pintar hadapin pakai timer aja. Sekarang begini. Lu kalau pintar hadapin pakai timer aja. Kita analisa sederhana. Anak tirinya Yusuf itu siapa? Gurundang ngondek. Kalau anak tirinya Yusuf itu siapa? Bapak, Roh Kudus, atau Yesus? Jawab itu dulu. Supaya Anda sadar kelas kalau selama ini Anda beragama agama ilusi. Gini. Yang ngomong tambah-tambah itu kan Anda sendiri. Saya menambahkan karena di situ memang objeknya ada 3. Iya. Apakah objeknya itu harus ditambahkan? Jelas, tanpa ditambahkan pun wujudnya menampakkan ada 3 wujud, berarti ada 3. Kecuali kamu gila, kalau ingin mengatakan 1 hal yang 3, itu namanya sedeng. Karena otak Anda cupet, saya jelasin ya. Silakan. Ya, si Juma, si Nur Alim, ya kan? Ya, anggapnya satu lagi si Ginong misalnya gitu ya. 3. Jadi juga. Apa jadi 3? Itu 3 pribadi atau 1 pribadi?
Itu satu pribadi. Itu 3 wujud atau satu Itu wujud? satu pribadi. Itu Nur satu Alim siapa? wujud? Satu Nur Alim wujud atau siapa? 3 wujud? Nur Alim siapa? Satu wujud atau Jawab dulu. 3 Nur wujud? Alim siapa? Mulai dia gagu dia. Nur Alim siapa? Mulai sakit dia. Mulai sakit dia. Nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi. Mulai sakit, mulai gila. Mulai gila. Panggilan saya suaminya istri. Ya kan ya? Panggilan saya abahnya Aji. Panggilan saya adalah senseinya Bang Handi. Oke? Panggilan saya gurunya Bom Bom. Panggilan saya banyak. Ada ratusan gelar-gelar saya. Tapi saya adalah satu pribadi, satu entitas absolut tunggal yang tak berbilang. Bang Zuma bilang. Kan gitu. Nah, Anda mengatakan bahwa Bang Suma itu ada banyak gelar, tapi apakah Bang Suma itu satu? Ya satu lah tuyul. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Yusuf memiliki anak tiri bernama bapak? Ayo goyangkan otakmu orang tua. Ya, ayo diskusi Juma, pakai timer ya. Bisa Aduh, siapa lu? Kalau kau pakai akal boleh. 1 menit 1 menit boleh. Tapi kalau kau Ya, tidak ayo punya pakai akal, akal. ngapain saya layani Udah, kamu? ayo pakai Mending akal. saya. Udah, ayo pakai akal, pakai timer ya. Tapi kamu pakai akal. Ya, pakai akal. Oke, baik. Pakai akal Silakan. dulu ya. Ya, silakan. Oke, nah tadi kan masalah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yes. Ya, yang saya tanya tadi, kau mengatakan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Di mana kau bisa menunjukkan dalil Alkitab bahwa 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1? Pakai Ya akal itu coba. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu Di mana di situ ada tambah? ada 3. Dan ini Di mana Ada di situ ada 3. tambah? iya Ada namanya yang 3. bicara diam. Ada 3 yang bersaksi. Jangan main mute. Hei, ada 3 yang bersaksi. Berapa yang bersaksi? 3. Dan ketiganya adalah Satu. koplak. Itu namanya koplak. Dalil kitabmu sendiri yang mengatakan. Hei, tuyul. Gantian 1 menit katanya. Sabar. Dia lebih 1 menit. Sabar. Kitabmu sendiri yang mengatakan. Katanya kau pakai akal, 1 waktu aja kau nggak bisa hargai. Kitabmu sendiri yang mengatakan ada 3 tapi 1. Gila nggak itu? Di mana di situ ditambah? Kau kan mengatakan tambah 1 tambah Itu 1 tambah 3. 1 sama dengan 1. Ada 3. Iya, yang Ada saya bilang 3. di mana di situ tambah? Ada 3 yang Ada 3, bersaksi. ada nggak tambah di situ? Tanpa ditambah sudah 3 disebut. Itulah tanya koplaknya Ya, kau. di situ yang nalarnya enggak Nggak bisa sampai. diskusi dia, nggak bisa diskusi, turunkan. Nalarmu yang enggak sampai, nalarmu. Saya tidak perlu penambahan. Langsung dikatakan ada 3. Kalau 3 itu berapa kawan-kawan? Kalau 3 itu berapa? Boleh 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Boleh 2 tambah 1 sama dengan 3. Boleh juga 3 tambah 0 sama dengan 3. Boleh juga 2 tambah 1 sama dengan 3. Betul? Betul. Yang namanya 3 ya 3. Tapi dipaksakan 1 koplak. Itu namanya istri 3 ngaku 1. Saya mau nanya Bang Juma, Silakan. Bapak satu, Iya. ditambah Roh Kudus 1, Ya, ditambah Yesus 1, ya. itu ada berapa? Sepotong. Boleh nggak saya nyapa Bang Zuma dulu? Boleh. Oke, siap-siap ya Bang Zuma ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abangku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pada kumpul semua. Izin screenshot ya Ustadz Alif sama Bang Zuma ya. Lanjut. Boleh. Nggak terasa. Ya, ada yang baru naik? Yo, selamat malam Bang. Selamat malam. Kau mencuri hatiku. Bang, Ustadz, temanya ini jangan lari dari tema ini ya, Ustadz.
Iya, bapakku sekeluarga Tuhanku. Ya Allah. Sekaligus. Oh iya, sekaligus ya. Biar sekeluarga. Pertanyaan saya, apakah Yusuf anak bapak tiri pernah menyembah anaknya? Itu aja dulu. Halo, selamat malam. Malam juga. Iya. Tadi kok Juma, dari tadi kok bilang satu-satu itu apa artinya Juma? Tuhan Bapak, Theos Bapak, Theos Anak, Theos Roh Kudus. Itu ada berapa Oke. Theos? Ada berapa Theos? Oke. Jangan oke dulu. Hah? Apa? Satu. Oh, udahlah, ampun saya kalau sudah Gila. Oke. Gila. Orang gila. Nih, Orang itu gila. si kami itu dalam di Al-Quran siapa? Orang gila. Nah, udah mulai kejang-kejang gitu teman-teman. Kalau gila turunkan ya, males ah. Iya, orang gila turunin. Ngapain? Turunkan kalau orang gila mah males kita. Theos Bapak, Theos Anak, Theos Roh Kudus. Ada berapa? Satu katanya. Kami merujuk kepada Zatullah, hakikat Allah. Apalagi aku merujuk kepada Zatullah, hakikat Allah. Apalagi? Dia merujuk kepada Zatullah, hakikat Allah. Lalu Anda ingin memaknai kata kami itu seperti di dalam keadaan teos kalian, sembahan kalian. Ya nggak bisa dong. Kalian Tuhannya memang 3 teosnya. Ada Malam bang. malam juga. Bang. Tapi sebelum ke Bang Zuma, saya tanya dulu, Bang Valgiano Kristen ya? Iya bang. Kristen ya, sebelum Bang Zuma Kristen ya? Iya bang. Tapi dulu Saya itu dulu dapat pelajaran matematika kan? Matematika dapat ya? dapat tapi belum. Oke, lanjut Bang Zuma, dia dapat Tidak jam aman tidak ya. paham loh bang. Enggak. Yang saya mau tanyain bang, saya itu Kalau dia masih Enggak, mau membahas tentang jumlah Tuhannya, Dindardian bukan saya soal cocok cuma buka itu bang. kamera, Dengar dulu bang. Dengar ambil dulu bang. pulpen, buka kertas, Dengar dulu, ikuti Bang. kelasnya. Bang, Enggak, dengar dulu, enggak. Aku pernah ikutin Nah, kelasnya itu. Ya, dengar dulu bang. Saya hidup di NKRI bang. Iya tahu. Ya. Bayar pajak nggak? Saya anti perpecahan bang. Yang mau berpecah Anti siapa? perpecahan. Kalian aja yang nggak sesuai dengan makna Pancasila. Iya, Satu Tuhan iya, ada bang. 3. Cuma saya anti perpecahan bang. Iya, kalau mau kita bersatu satu Saya Tuhan mau aja, nggak pertanyaan, 3 Bang. bang. Bukan, jangan kalian tanya saya itu itu Kan itu Tuhan yang Maha Esa, saudaraku. Dengar saya dulu bang. Saya nggak masuk temanya kalian. Cuma saya itu anti perpecahan bang. Ya. Dengar nggak bang? Masalahnya Ya. agama Anda Yang sama pecah sektornya. Janganlah bang. Dengar dulu saya punya pertanyaan bang. Dengar dulu saya punya pertanyaan bang. Baik. Iya. Oke bang, terima kasih bang. Saya ini anti perpecahan bang. Udah 4 kali bang itu Anda ulang. Pamerkan Ya, dulu, Bang. itu makanya kalian dengar dulu karena abang tadi membantah terus. Gimana mau saya tidak ngomong Anda Saya 4 kali? itu Saya Bang. anti perpecahan. Ya. Kita udah paham juga nya. Oke bang, oke bang. Satu kali lagi. Satu kali Begini lagi. bang. Yang saya mau tanya begini bang. Oh, bertanya ujung-ujungnya. Kira lu ngapain abangku ini? Iya, enggak, saya mau tanya aja bang. Ya. Itu makanya saya bilang saya anti perpecahan bang. Iya, Allah. 5 kali. Ini dari Masalah generasi. Gelo. Sekali lagi ku lempar asbak rokok ya bang ya. Oke Ya bang. udah abang tanya aja bang. Bang, lanjut. oke, Bang. Oke, Abang oke. tanya. Terima kasih, Pertanyaannya Bang. adalah pertanyaannya apa? Mau tanyakan begini bang. Apa sih? Oh, anti perpecahan. Oh, Iya. Terima kasih bang. Cuman abang saya sudah orangnya lucu di sini bang. Cuma Kalau mau pecah ini kelas ini. janganlah bang. Jangan potong dulu bang. Iya. Saya nggak serius nanti kalau abang ketawa terus. Abang. Iya. Iya.
Silakan, anti pecah intinya. Saya ini Lanjut. ibunya Ember muslim, kapal. Pak. Ibunya muslim, dengar dulu bang. Ibunya muslim, bapaknya Kristen bang. Nah, itu pecah itu sudah. Itu makanya saya itu anti perpecahan bang. Karena saya itu mendua bang. Saya berpikir saya mendua. Kenapa saya mau? Saya mau tanya begini. Di perpecahan dia sendiri yang pecah. Iya bang. Apa sih maknanya dari agama bang? Apa sih maknanya dari agama bang? Dari agama yang kita percaya itu. Apa yang Anda pertanyakan? Yang kedua, apa untungnya kalau kita pecah bang? Apa lagi? Pertanyaan pertama, apa arti dari agama, Gurunda? Itu pertanyaan. Makna apa? bang, makna bang. Loh lah, iya, apa makna dari agama? Yang kedua, apa arti pecah? Itu Gurunda. Apa makna dari sebuah agama? Itu ya maksudnya ya. Betul Gurunda, betul. Iya. Ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam secara menyeluruh ada yang disebut Ya, Bang. kemudian jalan menuju ke tujuan. Ketika Oke, kemudian manusia ingin menuju kepada hal yang positif baik di kehidupan berikutnya, Ya. maka ada kendaraan yang disebut dinul atau agama dalam perspektif pemahaman orang Indonesia. Jadi makna sebuah Oke. agama itu adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai kepada tingkat kesempurnaan pada nilai-nilai estetika, rasionalitas, dan juga akal. Begitu Bung. Lanjut. Oke. Saya komentar dulu bang. Yang satu ini bang. Pertanyaan ini. Yang pertama, yang saya tidak terima tadi bang, yang abang bilang estetika itu, apakah agama Muslim itu termasuk ke bang dalam saya punya pertanyaan tadi? Iya, betul. Karena estetika dalam Apapun konsep yang Islam itu. mencakupi mereka bang, Gimana? apapun yang pertama yang mencakupi estetika itu, Manifestasi terhadap keindahan ilahi Tuhan pencipta alam semesta dengan konsep keindahan nilai-nilai yang kemudian bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan, dan bisa kita beri makna. contohnya negara luar bang, seperti apa yang abang nilai? Kenapa larinya ke agama ini? Ya justru itu ya bang, saya anti perpecahan bang. Ya, maksud saya apa arti sebuah agama lantas Anda nyebrang ke bangsa luar? Kan kita berbicara. Maksud saya nilai, kenapa? Kalau nilai dalam negara sendiri lah bang. Ya, negara kita ini utuh, bersatu, udah hampir 100 tahun kita nggak ada pecah. Boleh, abang. Nggak ada seorang pun yang bantah untuk hari kemerdekaan Indonesia. Waduh, Nggak ada seorang pun. encer kali otak Anda ini. Cuman yang saya bantah bang, realitanya kayak gimana bang? Realitanya yang mana? Anda saja yang tidak peka. Negara kita berdasarkan Bukan tidak atas satu peka, Tuhan. Bang. Konsep dalam agama Anda Iya, ada 3 oke. Tuhan. Itu Anda nggak peka. Masalahnya itu di situ. Dari mana 3 Tuhan bang? Dari mana 3 Tuhan bang? Dari Kita mana bantah. Anda bisa mengatakan Anda satu Tuhan? Siapa Tuhan satu itu? 10 Tuhan satu itu Siapa yang satu Yesus itu? bang. Bapak Yesus. nggak jadi Tuhan dia. Saya dari Tuhan dia bang. Nah, 2. Roh Kudus nggak jadi Tuhan. Roh Kudus saya jadikan dia satu. Bahwa di dalam Tuhan ada Roh Kudus. Inilah yang disebut dompalak kardoba. Jelas-jelas ini ilusi. Ketika Anda melihat 3 ekor Ilusi sapi, dari mana bang? ketika Anda Ilusi melihat dari 3 mana, ekor Bang? sapi, Yang abang cerita itu ilusi dari atau mana? 3 ekor binatang, ada kuda, ada sapi, ada itulah monyet. bodohnya Anda Abang. ditanya ada berapa Abang binatang belum di situ, tahu. Anda mengatakan ada 1. Berarti Anda punya gangguan. Anda
masalah, entah itu dari lisan gangguannya, entah itu kemudian dari penglihatan atau dari akal. Yang pasti salah satu dari hal yang ada pada diri Anda ini tidak koneksi antara apa yang menjadi objek, nilai sebuah objek, kemudian rasa objek itu sendiri, lalu Anda ucapkan sesuai dengan tidak konkretnya antara objek dengan ucapan. Anda melihat Bapak bukan manusia. Anda melihat Yesus manusia. Anda melihat roh bukan Bapak. Anda melihat roh bukan manusia. Tapi Anda memaksakan menjadi satu, mengatakan itu satu, berarti Anda gangguan. Ya, setidaknya gangguan mata pencaharian. Itu ilusi, Bung. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, itu ilusi. Anda mengkawinkan antara ajaran Yudaisme dengan ajaran Katolik, politeisme. Coba, sudah cukup sebenarnya Kristus satu aja Tuhan Anda, tapi supaya Anda punya Kristus ini laku, Anda mengambil Tuhannya orang Yahudi, ya toh? Supaya kemudian Tuhan Anda ini laku, Anda mengambil Shiva atau Wisnu, sembahan daripada dewa-dewa orang Hindu. Lantas Anda mengatakan satu, yang satu itu siapa? Sus. Sementara Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Nah, kabur kan? Anda memasakkan satu. Cuma kalau negara kita ini negara yang sangat-sangat baik terhadap penduduknya, jadi ya tutup mata aja. Padahal sebenarnya sudah menyalahi konsep negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, satu Tuhan. Kata siapa kalian bisa membuktikan kalau Tuhan kalian satu? Ayo, pendeta dari mana, lulusan dari mana yang bisa membuktikan kalau Tuhan Anda cuma satu? Anak TK aja ditanya, ini Bapak, ini anak, ini Roh Kudus. Ada berapa anak-anak? 3. Ini ada orang bangkokan, udah tumbuh jenggotnya batas bawah, ditanya ada berapa Bapak, anak, Roh, itu ada berapa? 1. Otak Anda rusak. Ada gangguan pada sistem. Ya. Oh, dan CC. Dan CC apa kabar? Baik. Oh, baik. Ya. Dari mana rupanya? Dari apanya, dari mana? Nah, aku juga nggak tanya apanya, saya cuma dari mana. Nah itu makanya saya tanya apanya dari mana. Ya, dirimu. Nggak dari mana, di rumah aja. Dari surga kek? Dari mana? Dari neraka kek? Istrinya ada di rumah. Ini saya cewek loh, istrinya pula. Astagfirullah. Sorry. Tadi suaranya cewek dulu, suaranya cewek. Astagfirullahaladzim. Kupikir tadi ini Tante Melki. Sorry. Ganti akun. Ya, apa nih, gimana apa? Udah bisa saya jawab yang tentang 3 Tuhan yang kalian bilang itu ya? Dari sekte mana Mbak ini? Protestan. Oh iya, lanjut Pak. Iya, tapi tolong jangan dipotong ya. Iya. Gini loh, abang. Iya. Tuhan kami itu kalian bilang 3, tapi memang dibilang juga 1. Karena kenapa seperti itu pengertiannya, Bang? Kan itu Tuhan, kalau di Alkitab kami itu huruf besarnya itu semua Tuhan merujuk itu kepada Allah Bapa. Tuhan Bapa maksudnya.
Iya, Tuhan itu atau Tuhan itu kalau di Alkitab kami itu bang huruf besar semuanya. Berarti itu merujuk ke Allah Bapa. Tuhan Bapa. Nah, iya. Terus Tuhan itu Yesus, itu Tuhan di Alkitab itu T besar aja doang, tapi itu Yesus Tuhan, itu Tuhan kami juga abang. Nah, 2 sudah kan? Terus? Ya, 2 ya. Oke. Terus yang ketiga Roh Kudus. Nah, disinilah yang mau saya jelaskan bang. Tapi itu tadi tolong jangan dipotong, jangan diolok-olok ya bang ya. Enggak. Nah, iya. Jadi kan kenapa itu 3 tapi 1? Jadi bukan kayak matematika 1 tambah 1 atau kayak abang bilang tadi 2 tambah 1 juga bisa, 3 tambah 0 bukan seperti itu bang konsepnya. Ya, okay. Jadi Dindardiansa monitor. Abangku. Iya, besarin Dindardiansa, besarin, saya kecilin aja, buka kamera. Loh, enggak apa-apa. Jangan dipotong saudari kita ini, silakan, saya mau menyimak dengan seksama. Silakan. Lanjut Mbak. Biar guru saya nanti yang jelasin. Enggak, Guru Das, ini mah aja Guru Das. Lanjut Guru. Ini kesempatan kapan lagi? Waduh. Silakan Mbak, sesi dilanjut. Jangan dipotong. Iya. Jadi kan Tuhan Allah Bapa tadi itu yang saya bilang huruf besar kalau di Alkitab kami yang merujuk kepada Allah Bapa itu. Nah, jadi kan yang saya bilang juga Tuhan juga Yesus itu Tuhan kami. Allah Bapa Tuhan Yesus itu sama dengan untuk penebusan dosa tadi kan diutuslah anaknya. Tapi kan untuk penebusan, makanya ada Yesus ini kan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi itu ada di diri Allah Bapa di dalam Yesus itu. Nah, yang ketiga Roh Kudus ini kan udah mati Yesus, disalibkan kan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia kan naik ke surga. Nah, waktu dia di bumi ini kan Yesus ini dialah yang kayak menyatakan mujizat, membuat mujizat atau apa segala macam. Nah, naiklah dia ke surga kan bang, diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memimpin kami, karena kan Yesus sudah bangkit ke surga. Roh Kudus inilah, tapi Roh Kudus ini juga itu bagian dari diri Allah Bapa tadi. Roh Kudus inilah yang memimpin kami bang. Ya menurut kami ya, bukan manusia semua lah ya, ini kepercayaan kami. Roh Kudus inilah yang diutus Allah Bapa untuk memimpin kami di hati kami masing-masing. Tapi Roh Kudus ini bagian dari Allah Bapa itu, makanya dibilang satu juga itu semua bang. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, begitu bang. Ya, izinkan guru kami menjelaskan dengan secari kertas dan pulpen supaya kita semua di sini bisa paham. Silakan Dindardiansa. Ini serius bang. Aku nggak mau ganggu waktunya abangku loh. Enggak. Aku lagi semangat ini. Lanjut. Oke lah, baik, karena guru dibesarin Kang. Beliau dibesarin sendiri biar kita jangan udah gini aja. Gini. Apa deh? Aduh, nyuwun sewu nggih, Bang. Guru Oke. Rap Nandy. Oke, saya tulis dulu tadi Allah Bapa ya bang, ya Bu Allah Bapa ya. Iya bang, ya, benar. Tuhan Bapa, Tuhan Bapa. Oh ya, sorry, Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini Tuhan kan? Iya, Tuhan. Iya, Tuhan, kami panggil Bapa. Oke, Tuhan. Kemudian Yesus. Yang kedua Yesus, betul nggak? Iya. Oke, Yesus. Ini Tuhan kan? Iya, benar, Tuhan kami. Tuhan. Oke. Itu Yang Tuhan, ketiga siapa? Bang, di Alkitab kalau Yesus itu nggak huruf besar semua bang, jadi kalau kita baca Ya, cuma anggaplah yang ini besar, huruf kecil ya, anggaplah cuman biar kelihatan nulisnya gitu loh. Paham nggak? Ini huruf kecil lah, oke, huruf kecil, oke? Oke, yang ketiga siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Roh
Kudus. Besarin sedikit hurufnya deh, nanti kertasnya dibelikan kalau kurang kertas. Siap abangku. Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Tuhan, bagian dari bagian diri dari Allah Bapa tadi, Tuhan Bapa itu. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya, yang Anda sembah itu yang mana? Di antara tiga ini, yang mana yang Anda sembah? Yang kami sembah. Ya, yang ini Anda sembah nggak? Iya, iya. Anda beribadah nggak kepada mereka ini? Iya, beribadah. Nah, oke, pertanyaan saya, yang Anda sembah yang mana? Tuhan Allah Bapa dan Yesus. Berarti yang disembah dua. Iya. Oh, berarti dua Tuhan. Iya kan, karena roh ini kan roh loh bang, rohnya udah rohnya gitu. Iya. Jadi, berarti dua Tuhan kan yang disembah? iya. Oke, dua Tuhan. Dua Tuhan. Dua Tuhan yang disembah. Nah, dua Tuhan yang berarti Tuhan Anda dua, sepakat dulu ya. Gimana? Tuhan Anda dua ya, sepakat ya. Tuhan Anda dua maksudnya gimana bang? Sepakat gimana maksudnya? Kan ibu sendiri yang bilang dua tadi. Gimana sih? Masa lupa? Ibu sendiri mengatakan yang disembah yang mana? Yang Bapak dengan Yesus, kan gitu. Gini konsep gini loh bang. Gimana? Disembah di pengertian disembah ini menurut abang gimana? Itu dulu. Diibadahi, disembah. Yang ini Tuhan soalnya diibadahi. Beribadah nggak kepada Tuhan? Maksudnya pemahaman abang di sini, jelaskan saya apa pengertian disembah. Apakah menyembah di dalam agama orang abang Muslim dengan kami itu sama apa beda? Makanya saya tanya, disembah di sini bagaimana sebelum saya jawab itu. Begitu. Oh, disembah itu bahasa Indonesia. Iya, pengertiannya saya bilang. Maksudnya disembah seperti apa ini, gitu loh abang. Oke, diibadahi lah. Anda beribadah nggak kepada mereka? Beribadah nggak? Kalau enggak, iya. Saya tulis nih enggak. Hah? Iya beribadah. Oke. Yang Anda ibadahi itu yang mana di antara tiga ini? Yang diibadahi maksudnya nggak yang saya disembah. ibadahi. Yuk, Anda beribadah nggak kepada Tuhan? Saya tanya sekarang, Anda beribadah kepada Tuhan nggak? Iya beribadah. Oke, Tuhan yang mana yang Anda ibadahi? Di antara tiga ini, loh. Tuhan yang mana? Makanya saya tanya gini loh bang, kalau kita beribadah itu beda. Enggak, ini sesuai dengan pengertian Anda aja. Sesuai dengan pengertian Anda. Iya, makanya Anda kan saya ke bilang, gereja kan beribadah. Sebentar. Iya. Anda ke gereja kan beribadah. Nah, ketika Anda beribadah, yang mana yang Anda sembah di antara tiga ini? nggak ada disembah-sembah di situ bang, macam kalian sholat disembah ada. Loh, ini bukan sholat, ini nggak bahas sholat, Bu. Iya, makanya saya tanya menyembah di sini bagaimana menurut abang? Ya udah, aku nggak ngerti deh, aku nggak ngerti. Ibu jelaskan, silakan. Oke, silakan makanya, jelaskan, silakan. kami Saya tulis ya. beribadah Saya tulis ya, apa Bu? Ya. Menyembah adalah Enggak, iya maksudku menyembah di sini bang. Kalau kami gereja nggak ada disembah ini. Pokok intinya gini, kalau kami berdoa itu, kalau kami berdoa kan, dalam nama gini loh, kami dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, amin. Jadi karena ada dibilang kita berdoa melalui Yesus itu sudah sama halnya itu kita berdoa kepada Allah Bapa. oh, berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Oh, gitu. Iya, Berarti Yesus adalah Bapa, betul? Bukan. Salah lagi saya. Bukan loh. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa gitu lah kami berdoa. Enggak, saya tanya deh. Yesus ini sama dengan Bapa atau beda? Ya, Bapa di sini Allah Bapa itu ke Tuhan yang besar tadi, Bang. Iya, Besarnya pertanyaan itu. saya simple. Yesus dengan Bapa ini sama atau beda? Beda. Oke, beda. Oke, sekarang saya tanya. Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Nah, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Oh, sama berarti gimana? Sama-sama Tuhan. Ya sama-sama Tuhan. Saya bilang Oke, saya akui. Saya sudah. akui Tuhan. Berarti Tuhan Anda dua, betul?
Iya. Ya sudah, udah Bang Juma. Oh, Tuhannya dua kok. Gimana? Oh, dua. Lu Maksud dua. Roh Kudus itu. Dia nggak nyadar Ini lagi, loh, Gurunda. Bang. Roh Kudus itu Roh Kudus itu diri dari Allah Bapa, itu rohnya diturunkan, Bang. Udah diakui dua, Gurunda. Gitu. Yesus dan di Bapa bumi ini. beda. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda. Mana? Gimana maksudnya ini? Iya, itu. Tuhan Anda berapa? Ini doa Allah Bapa itu, Bang. Itu Tuhan. Yesus Tuhan. Ya memang Tuhan, Bang. Yesus Saya dan sangka Bapa sama rupanya. atau beda? Gimana? Yesus dan Bapa sama atau beda? Itu beda, Bang. Nah, beda. saya bilang. Beda kan? Beda. Yesus Iya, dan Bapa Yesus beda. itu Tuhan beda. Bapa Allah Bapa itu, makanya saya bilang tadi Tuhan, kalau merujuk dia Tuhan Allah Bapa, pencipta atau kali langit dan bumi ini tuh di Alkitab itu huruf besar semuanya, Bang. Berarti kalau kita udah ketemukan itu huruf besar di Alkitab, berarti ini merujuk ke Allah Bapa, kali langit. Dan Terus bumi ini kan beda, saudariku. Ini kan beda tuh. Yang Anda ibadahi yang mana? Nah, makanya yang ibadah di gereja itu kami, Bang, kami nggak ada kayak menyembah-nyembah, oh Yesus, oh Allah Bapa, nggak gitu-gitu, Bang. Ya kami ya bernyanyi, berdoa, nggak Ya, ada kayak Anda kayak kalian kan, Bang. posisinya derajat, kita berbicara mengenai derajat. Yang tinggi derajatnya di antara dua pribadi ini yang mana? Dua Tuhan ini yang mana yang tinggi? Bapa atau Yesus yang tinggi? Atau Bapa yang tinggi? Derajatnya. Iya. Ya, kalau menurut yang saya baca di Alkitab, Bang, dan saya imani juga, ya kan setelah itu kan dibilang anak itu kan sebenarnya dia itu diri Allah Bapa tadi, tapi dia nanti kalian kan karena pemahaman kita gimana nama beda iman kan, Bang. Jadi saya jelaskan pun memang seperti halnya juga kalian menjelaskan ajaran, karena kita udah beda iman dan beda kitab kita kan susah memang, Bang. Tapi nanti saya jelaskan pun fungsikan ayatnya mengolok-olok gitu. Bukan. Selama penjelasan saudari ini dapat diterima oleh akal sehat manusia, terlepas apapun agamanya, maka pasti kita akan menerima itu. Oke, Bang. Gini, Bang. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Makanya dibilang kan Allah Bapa ini itu kan Yesus anaknya lah. Jadi karena udah berdosa umat manusia ini, tergerak aturannya kan mau dihukum, mau dibinasakan umat manusia ini. Tapi Tuhan punya pengampunan, rasa kasih gitu. Dia berniat untuk mengampuni, makanya diutus anaknya untuk menebus dosa manusia ini melalui anaknya tadi. Tapi sebenarnya diri Allah Bapa itunya Yesus itu, tapi bagaimana supaya bisa manusia itu ditebus dosanya, nggak ucuk-ucuk Yesus. Sebenarnya kalau Allah itu langsung Allah Bapa itu yang datang nggak ini loh. Jadi makanya Tuhan itu lebih tahu bagaimana caranya kan, makanya dibuatlah kayak jelmaan manusia lah. Dia menjelma menjadi manusia 100%, tapi Tuhan juga 100%, yaitu ada di diri Yesus tadi. Makanya ketika dia disalibkan itu dia berwujud manusia 100%, Bang. Makanya dia tahu sakit selama di bumi ini, sakit, lapar, karena pada saat dia melakukan misinya tadi, misinya itu untuk penebusan dosa itu, dia memang menjelma 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tapi diri Allah Bapa sebenarnya yang ada di Yesus itu. Nah, gitu loh, Bang. Mbak Sese, kalau Anda melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda melihat apa? Melihat manusia atau melihat Tuhan? Melihat kalau di lapangan sekarang gitu. Misalnya dia berdiri di lapangan bola, Anda melihat dari jarak 100 meter. Yang Anda lihat ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Karena udah selesai. Iya, karena kan gini loh, Bang.
Karena gini, dia sudah selesai misinya waktu dia 100% manusia itu Bang, itu ribuan tahun yang lalu ketika dia mau melakukan misinya untuk penebusan dosa. Ketika dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia sudah duduk bersama Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah Bapa. Pengakuan iman rasuli kami percaya, kan ada 3 pengakuan iman rasuli kami, kalau kami ucapkan itu setiap hari Minggu. Jadi dia bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di situ ada berapa Tuhan. di situ? Apa? Ketika dia duduk sebelah-sebelahan, di situ ada berapa? 2. Berarti memang Tuhan Anda 2. Nah, jadi gini, ketika udah naik Yesus ke surga, ketika Yesus naik ke surga, diutuslah Roh Kudus tadi di bumi ini, Bang. Karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi supaya ada yang merajai kami, yang mengatur kami, rohnya lah diutus, Bang. Rohnya diturunkan. Roh, makanya roh itu, tahu kan roh, Bang, bukan berwujud fisik lagi. Dulu kan waktu Yesus di bumi kan berwujud fisik, yaitu manusia, ada jasmaninya. Ini roh, nggak berwujud jasmani lagi. Itulah yang merajai kami, Bang. Ini Anda dapatkan ilmu dari mana sampai akal Anda bisa mati kayak gini? Loh, kok mati? Bukan, memang itulah pemahamannya, Bang. Kalau saya salah, adapun nanti mungkin apa pendeta atau yang lebih tahu ajaran agama Kristen, kalau saya salah, mohon maaf. Tapi yang memang itulah yang saya dapatkan dari pendeta-pendeta yang saya tahu, yang misalnya dari pemahaman di gereja, atau saya nonton-nonton di YouTube, dan saya baca pun di Alkitab seperti itu, Bang. Iya. Gitu, belajar agama di sekolah. Jadi intinya pencipta langit dan bumi itu ada berapa pribadi? 1, Allah Bapa, yaitu huruf besar tadi Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Bukan. Dia lebih junior berarti. Maksudnya lebih junior gimana nih, Bang? Kan dia bukan pencipta. Iya, memang bukan pencipta. Udah dibilang, pencipta itu Allah Bapa, yaitu Tuhan, yaitu huruf besar tadi, Bang. Adanya Yesus itu setelah umat manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti beda memang antara Bapa dengan Yesus. Ya beda, Bang. Dari awal pun saya bilang tadi beda, Bang. Oke. Berarti Bapa yang Maha Pencipta kan ya? Iya, Allah Bapa pencipta. Kalau segala sesuatu Dia ciptakan. Iya. Termasuk Yesus. Yesus itu kan anaknya, dan tapi diri dia itu sebenarnya anak, tapi diri dia. Berarti Bapak menciptakan dirinya. Iya. Jadi berarti ciptaan kan? Iya kan gini loh, percayanya Abang, Tuhan itu Maha Kuasa. Iya, Tuhan berkuasa menciptakan dirinya lebih rendah. Iya, bukan lebih rendah. Tuhan itu Maha Kuasa, mau jadi apapun dia bisa, Bang. Mau jadi semut, mau jadi apa bisa. Jangankan jadi manusia, untuk bisa menebus umat manusia ini dosa-dosanya supaya nggak dibinasakan. Termasuk jadi setan bisa. Dia rela jadi manusia. Maksudku Tuhan Anda bisa jadi setan juga? Oh tidak pernah dinyatakan. Jangan Anda batasin. Kenapa Anda batasin? Tadi Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Iya, bisa apa saja, tapi saya harus menyaksikan memang yang pernah terjadi. Kalau yang Abang bilang ini bisa jadi Anda setan, Anda pernah menyaksikan Tuhan Anda jadi semut? Lah, bukan, maksudnya gini loh, mau jadi setan pun Abang bilang bisa, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Bisa saja mau jadi apa Tuhan Anda bisa jadi setan. Tapi tidak dilakukan, Bang. Dari mana Anda tahu? Karena memang dari Alkitab, semua apa yang benar dan tidak benar. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak pernah jadi setan? Tidak ada dikatakan, Bang, di Alkitab. Jadi saya harus menyaksikan berdasarkan Alkitab, ada apa enggak. Jadi kalau ada, saya bilang ada. Ini enggak ada di Alkitab, maka saya bilang ada. Ya, Kita buktikan kalau Tuhan Anda itu bisa jadi setan. Oke, baik. Sekarang begini. Di dalam perspektif orang Yahudi, bisa nggak Tuhan mereka menjadi manusia? orang Yahudi maksudnya apa nih, Bang? Maksudnya udah di orang Yahudi umatnya Nabi Musa, bisa nggak Tuhan mereka jadi manusia?
Yahudi aku nggak tahu kok Yahudi gimana, maksudnya itu agama Yahudi kan nggak gimana ya, aku di sini berbicara secara kekristenan dong Bang, kalau udah sampai situ kurang ngerti. Orang Yahudi tidak pernah memahami Elohim menjadi manusia. Nah, kalau orang Roma, orang Yunani, bisa nggak mereka menangkap dewa mereka, teos mereka jadi manusia? Bang, itulah yang saya bilang, kalau udah sampai ke sana pembahasannya Romawi, Yahudi, kurang paham saya. Saya berbicara di sini. Ajarin. Paulus ketika melakukan banyak mujizat di tengah-tengah orang Yunani menganggap Paulus itu sebagai dewa mereka, yaitu dewa Hermes. Ketika ada pengajaran Yesus itu adalah jelmaan 100% Tuhan, 100% manusia, berarti ini bukan konsepnya Yesus, ini konsepnya Romawi yang mengambil kemudian mitologi Yunani. Makanya Anda kesulitan menjelaskan kepada orang berakal sehat tentang konsep ketuhanan saudara. Kenapa? Karena konsep yang Anda bawa ini adalah konsepnya pagan Yunani. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Krishna, Zeus, Hermes, Attis, itu. Nah, ini yang Anda pakai sekarang, bukan ajaran Yesus yang Anda pakai. Ajaran Yesus itu, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, maka dia adalah Tuhan yang tidak benar. Karena Tuhan benar cuma satu, yaitu dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berjalannya waktu muncul agama Roma, agama bangsa Roma, disebut Katolik. Katolik, lahir pemikir-pemikir di tengah-tengah mereka, berbentuklah sekte yang memprotes ajaran Katolik, lahirlah Protestan. Habis itu, karena bergelut dengan bisnis, ekonomi, maka masing-masing pemikir-pemikir dalam bikin sekte-sekte untuk meraup kemuliaan yang disebut perpuluhan untuk bisnis. Padahal akar masalahnya itu di awal, yaitu Katolik. Siapa Katolik ini? Katolik ini adalah penganut ajaran politeisme, kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menggabungkannya menjadi satu, antara satu Tuhan digabung menjadi dengan agama banyak dewa, digabung menjadi satu, lahirlah Katolik. Sehingga Anda memaksakan tiga menjadi satu, karena memang pada dasarnya orang-orang Roma, nenek moyangnya itu secara mendarah daging turun-temurun, mereka sudah memiliki konsep politeisme, itu banyak dewa. Makanya Kristen ini tidak kemudian rujukannya ke Yahudi. Orang Kristen ini rujukannya ke Romawi. Yahudi tidak memiliki banyak dewa, Romawi memiliki banyak dewa. Yahudi tidak ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Orang Roma menjelma Tuhannya menjadi dewanya menjadi manusia. Lahirlah agama Katolik. Makanya konsep yang diusung oleh agama saudara mula-mula itu bukan Yod-Heh-Vav-Heh, bukan Adonai, bukan Hasem. Konsep yang dianut oleh agama Anda mula-mula itu Theos. Ketika berbicara mengenai Theos, rujukannya bukan Yahudi. Itu sudah pasti. Karena orang Yahudi mustahil menyebut nama Tuhan mereka Yod-Heh-Vav-Heh dengan sebutan Theos, itu mustahil. Mereka justru menyebutnya Adonai. Kok tiba-tiba jadi Theos? Ya memang karena yang menyebut Theos itu bukan Yahudi, tetapi kekaisaran Romawi, umatnya orang-orang yang kerajaan Romawi, rakyatnya daripada kerajaan Romawi. Makanya mereka mengatakan dewa-dewa mereka menjadi Theos. Theos ini turun ke bumi menjadi manusia, disebutlah Kristus Yesus. Baca di Filipi 2, baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 11. Anda akan ketemu di situ. Oh, ternyata sembahan Kristen, apapun sektenya, itu adalah dewanya orang Roma yang nuzul ke bumi menjadi Kristus. Seperti itu saudariku. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mau mutar sana mutar sini. Yang jelas di dalam konsep agama Kristen pertama kali, agama Kristen itu
bukan berasal dari Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, tapi agama Kristen itu adalah 3 dalam 1 atau 1 dalam 3 yang disebut Trimurti. Itu awalnya. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Gurunda pemaparannya. Ya, Kak CC, begitu ya? Paham? Iya, ya. Untuk Jadi sejarah konsep ketuhanannya sudah dipahami? nggak gini Bang. Oke, saya dengar ke penjelasannya tadi. Jadi saya mau menanggapi juga atas penjelasan Abang yang sangat panjang itu ya. Dan Baik, silakan kasih ngeles. panjang dan bindrui apa segala macam. Jadi intinya gini, mau itu aja apa dianut dari apa ajaran Romawi, bukan dari Israel atau apalah itu tadi. Oke, saya akui nggak kurang mudeng gitu apa ini. Pokoknya intinya ajaran dari manapun itu yang jelas, kalau Abang bilang pun itu bukan ajaran Yesus, tapi kalau kiblat saya Alkitab. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu, itulah yang saya imani. Mau dari berdasarkan aja, bukan dari Israel, dari Roma itu apa. Yang jelas itulah Bang, yang saya imani, bahwasanya Tuhan saya itu Allah Bapa, Yesus, dan yang memimpin sekarang ini hatiku adalah Roh Kudus, yaitu yang diutus oleh itu rohnya Yesus, Allah Bapa. Itu Bang. Jadi mau dari manapun itu yang Abang bilang tadi, ajarannya dianut, bukan ini, terserah deh Bang. Gitu. Oke, saudariku. Kalau berbicara mengenai konsep Roh Kudus, Iya. Roh Kudus itu lebih tepatnya ada di Islam. Nih, saya kasih analisa sederhana. Menurut Yesus, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bentar, saya ambil Alkitab dulu. Aku ya jujur aja kan nggak dihafal semuanya Bang. Jadi Iya, berarti Roh Kudusnya kemana? Tidur. ya Kristen pun Bang ini kali lah harus paham semua dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaan saya, Roh Kudusnya di mana? Ya Roh Kudusnya ya seharusnya di hati, tapi ini ini kelirunya itu di situ, konsep Roh Kudus ya, itu. jadi gini loh Bang, apa harus dihafal semua? Pendeta saja pun nggak hafal. Kalau saudariku, kalau Roh Kudusnya ada di dalam diri Anda, jangan menghafal. Roh Kudus itu yang berbicara dan berdiskusi kepada saya. Makanya saya katakan, biarkan saya memberikan analisa sederhana tentang Roh Kudus. Boleh? Ya. Oke. Yang pertama, coba Anda sudah buka Yohanes 16? Sabar, Yohanes 16. Sabar ya. Iya, sangat sabar. Oke, pasal Yohanes 16. Iya, nomor 7 sampai nomor 15. 7 sama 15. Tarik editkan dulu lampu ya, udah pakai lampu. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Oke, Namun benar yang kukatakan ini kepada kalian, kepada kamu. Loh. Bentar. Yohanes kok jadi Lukas? Ini Yohanes. Yohanes berapa tadi Bang? 16. Ayat 7. Oke. Ya Bang, namun benar. Ya. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik jikalau aku pergi. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia di sini huruf besar ya Bang? Iya. Roh Kudus kan ya? Iya. Oke. Dan Dan saya lanjut ini, dan Iya. Bang, saya lanjut. Dan
kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, terus? Nah, Bang. Udah ya? Udah, sampai 15 tadi. Iya, oke. Baik. Kita lihat. Menurut yang Anda baca, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, atau berbicara mengenai penghibur, atau berbicara mengenai Roh Kudus, ketika ia datang, dia akan memimpin manusia ke dalam semua kebenaran. Betul? Betul. Nah, artinya bahwa setiap Kristen ini memahami bahwa Roh Kudus itu datang ke orang per orang. Ya. Oke. Kalau itu betul adanya orang per orang dia datang, kenapa antar sekte satu dan sekte lain itu bertentangan? Kenapa antara sekte yang satu dengan sekte yang lain bertentangan gitu ya? Iya. Kan Roh Kudus nih. Masing-masing ada Roh Kudus. Masing-masing Roh Kudus, dan kebenaran itu mutlak cuma satu. Contoh, Advent masih memegang kemudian hari Sabat. Orang yang lain, sekte lain tidak lagi. Mereka menggantikannya dengan hari Minggu. Roh kebenaran yang datang ke Advent dan roh kebenaran yang datang ke Protestan beda atau sama? Sama. Sama. Mana yang betul? Hari Sabtu atau hari Minggu? Ya kalau soal hari Sabat itu Sabtu atau Minggu, saya nggak tahu pastinya, Bang, karena bukan Anda yang saya tanya, Roh Kudusnya yang mana yang betul ini? Oh, tadi aku pikir Sabat ini di sini hari Sabtu atau Minggu, itu aku pikir kalau Roh Kudus itu ya sama semua, Bang, sama lah. Roh Kudus yang datang kepada Advent hari Sabtu, Roh Kudus yang datang ke Protestan hari Minggu. Ini yang mana yang Roh Kudus, yang mana yang roh jahat? Nah, bukan masalah Sabtu atau Minggu gini loh, Bang. Kalau berdoa gini loh, berdoa kan itu kan nggak ada seperti kalian jam sekian apa itu asar, maghrib, jangan dulu. Jangan jadi kami berdoa. Kalau kami berdoa gini loh, kami nggak ada mau aku berdoa jam 1, jam 2, jam 3. Oh, bukan itu masalah itu berdoa, bukan. Ini masalah hari Sabat. Orang Yahudi mensucikan hari Kamis. Dengar, Bang, mau hari Sabat pun Advent itu berdoa, beribadah, ya Roh Kudus yang sama datang. Kami hari Minggu ya Roh Kudus yang sama. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Atau itu kelihatannya keduanya yang menghampirinya Roh Kudus yang sama. Yang satu mengatakan Sabtu, yang satu mengatakan Minggu. Masa sama? Terserah mau hari apa, Bang. Nah, ini gila menanti namanya, itu gila berarti. Bukan gila. Gila dong. Membimbing kepada seluruh kebenaran. Mana yang betul ibadahnya? Orang Yahudi atau orang Kristen? Kami itu nggak ada dilihat Tuhan, Bang. Mau hari apa? Hati yang dilihat, Bang. Tuhan itu melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang menodai kekudusan hari Sabtu, maka bunuhlah dia. Mana yang betul ini?
Bang, kalau berbicara kayak Yahudi tadi udah saya bilang bang, rasa kurang ngerti. Saya hanya berbicara mengenai Alkitab. Kalau udah Yahudi kurang paham. Oke. Yahudi gitu. Baik. Paham bang. Oke, baik. Lalu kemudian Advent mengharamkan babi, Protestan menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tuhan Yesus berkata, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut itu. Jadi Tuhan nggak ada di sini. Yang Tuhan bilang ada di Alkitab, tapi Terus kenapa Advent masih mengharamkan? Patokannya sama Tuhan itu udah saya bilang bang, hati, bukan karena mereka mengharamkan babi, jadi mereka sudah harus masuk surga atau ini Bukan. Ini berbicara mengenai roh kebenaran. Roh kebenaran yang mana yang betul? Roh Anda yang ada pada Anda atau yang ada pada Advent? Advent mengharamkan babi. Di sekte Anda menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Gini, kalau soal itu ya bang, saya jawab dulu sedikit ya. Kami kan ada dua Alkitab itu, mungkin abang udah tahu itu ya, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru ya bang ya, tahu kan? Iya tahu. Perjanjian Baru dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Ya, Anda kan menamai kitabnya Yahudi Perjanjian Lama, padahal kitabnya Yahudi itu Perjanjian Baru. Jadi kami kan Alkitab kami ini kan bang terbagi dua, Perjanjian Lama dan Baru. Jadi yang saya tahu ya, maaf kalau ada yang nonton di sini yang lebih paham tentang kekristenan ini, maaf ya, nanti di apa pula aku kan, so apa kau gitu, maaf kalau aku kurang ini, saya pun tidak pandai-pandai kali, tapi sebisa saya jawab gitu ya. Kalau ada orang Kristen di sini yang mungkin kurang pas, maaf ya. Jadi yang saya tahu di Perjanjian Lama itu memang ada dilarang memang makan ini yang berkaki 4 berkuku, kurang lebih seperti itulah yang saya baca bang. Jadi di Perjanjian Baru itu kayak udah kayak mana dibilang ya, itulah yang dibilang bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Kira-kira seperti itulah kata Tuhan waktu itu, waktu muridnya yang menanyakan atau apa kayak gitulah bang. Jadi nah, terus kenapa Advent masih mengharamkan? Ya mungkin mereka lebih ke Perjanjian Lama ya bang ya, mungkin ya. Tapi di dalam surat Paulus yang mereka juga pegang, Galatia 2 nomor 21, jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini Roh Kudusnya ngapain? Kenapa Roh Kudus masih mengarahkan dia ke Sabtu, sementara Roh Kudus yang ada di Kristen lain mengarahkan ke hari Minggu? Yang Roh Kudus yang lain mengarahkan makan babi, sementara Roh Kudus yang ada pada mereka jangan makan babi. Iya gini bang, itulah mau saya jawab gini. Jadi kan ada yang bilang, tak kupandang dari gereja mana asal kau berdiri di atas. Itu yang menyanyi siapa? Roh Kudus. Gini loh, enggak, jadi gini loh bang, apapun itu gerejanya, apapun sektenya, asal benar kita memang berdiri di atas firman-Nya, mau mereka hari Sabtu, mau di nah ini masalah babi. Iya, mau makan B2 itu enggak jadi patokan bang. Loh, bagaimana ceritanya Roh Kudusnya? Tadi di kitab yang satu, jangan makan babi itu haram bagimu, masih dipakai oleh Advent. Yang satunya bukannya masuk ke mulutmu itu haram, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Itu dipakai Protestan. Nah, di antara Advent dan Protestan mana yang betul Roh Kudusnya? Nah itu makanya saya bilang ya sama-samanya Roh Kudus kami itu bang. Kok sama-sama? Satu mengharamkan babi, satu menghalalkan, kok sama-sama ya? Nah itu bukan, kalau soal itu telah saya bilang mungkin mereka masih bukan masalah mungkin mereka, ini berbicara Roh Kudus. Iya Roh Kudus, kan di Perjanjian Lama memang saya bilang tadi pernah saya baca bang. Roh Kudus mana yang betul ini? Roh Kudus itu ya satu, dia memang ya, yang mana yang betul, babi haram atau babi halal? Babi ya itu tadi memang kalau di Perjanjian Lama ya haram katanya. Ya, bukan masalah kita, masalah Roh Kudus. Maksudnya bang? Roh Kudus yang bekerja di diri-diri kalian. Roh Kudus yang ada pada diri Advent babi haram. Roh Kudus yang ada pada Kristen Protestan babi halal.
Mana Ya, saya yang benar? menganut yang Tuhan Yesus bilang, yang haram bukan yang masuk ke Nah, dalam sekarang mulut, Roh tetapi Kudusnya yang saya tanya. Roh Kudus yang benar itu ada di Advent atau ada di Anda? Ya nggak tahu, pokoknya saya mengimani firman Tuhan tadi. Nah, Anda bingung kan? Yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi itu aja keinginan saya. Oke, sekarang saya kasih dari Islam, Roh Kudus dari Islam. Ya. Kalau dari Islam, saudariku, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 100 berapa itu? Dikatakan begini. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. 102. Alladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi kalau di Islam, Roh Kudus turun menemui Nabi Muhammad, mengajarkan Al-Quranul Karim untuk meneguhkan orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Jadi dalam konsep Islam, Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang datang memberikan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga ketika ada sesuatu yang membingungkan di antara umat Islam, maka mereka kembali kepada ajaran Roh Kudus mereka, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada seorang ustadz, ada seorang Islam yang melakukan maksiat, maka bukan Roh Kudusnya yang salah, tetapi oknumnya yang salah. Karena kenapa? Karena Roh Kudus dalam Islam tidak masuk ke dalam diri-diri umat Islam. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quranul Karim sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa petunjuk, cahaya, dan rahmat. Jadi ketika ada ustadz yang keliru melakukan korupsi misalnya, bukan agamanya, bukan Roh Kudusnya yang salah, bukan Roh Kudusnya yang pelin-pelan, tapi yang salah adalah oknum. Maka untuk menetapkan perkara itu benar atau tidak, harus kembali kepada kitab suci. Ini Roh Kudus ajarkan kepada Islam. Nah, kalau di Anda seorang pendeta melakukan kemaksiatan, mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus ada dalam diri-diri Kristen? Kenapa kemudian Roh Kudus terlibat dalam hal yang tidak senonoh? Ya. Tapi kalau di Islam, ketika ada oknum yang melakukan kesalahan, oknumnya dia tidak mengaplikasikan hidupnya dalam Al-Quran, tidak mengaplikasikan Al-Quran di dalam hidupnya. Nah, kalau Kristen, Roh Kudus ada pada diri-diri orang Kristen. Sejatinya, karena Roh Kudus itu adalah roh suci dari Tuhan, sejatinya orang Kristen ini tidak ada yang berbuat dosa. Boleh saya jawab, Dan Bang? sejatinya Roh Kudus ini tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, karena pada diri mereka ada Roh Tuhan. Silakan. Oke, saya jawab. Gini, Bang. Di sini abang curang. Kenapa? Masa kalau ada contoh seorang ustadz yang melakukan maksiat, oknumnya yang salah, bukan Roh Kudusnya, bukan agamanya. Nah, kalau Kristen, pendeta yang melakukan maksiat, Roh Kudusnya yang salah. Nah, itu curang, abang. Kenapa saya bilang gitu? Nah, sekarang Roh Kudusnya, sekarang Roh Kudus Anda itu ke orang-orangnya, ke oknum Kristennya, atau ke bukunya? Oke, saya jawab, Bang. Bang, di sini juga saya agak lucu juga saya rasa Roh Kudus di agama Islam ke Al-Qur'annya. Bisa ya, Al-Qur'an Roh Kudus masuk ke Al-Qur'an ya. Nah, itu satu. Roh Kudus, dengarkan, 30 detik, Gini saya 30 rasa, detik. Bang.
30 detik. 30 detik. Ketika Anda membaca dalil tadi, ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Betul? Betul? Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia masih mendengarkan dari sang sumber. Betul? Yesusnya mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Betul? Betul. Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan itu adalah semua bersumber dari sang sumber. Maka dikatakanlah, turunlah ke bumi, sampaikan kemudian ketetapan-ketetapan kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai ketetapan Tuhan melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, ketetapan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka ketetapan Tuhan dituangkan dalam bentuk hafalan dan tulisan. Hiduplah para penghafal Quran dan berdirilah kemudian kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Maka seluruh ketetapan Tuhan yang didengarkan oleh Roh Kudus itu termaktub seluruhnya dalam ayat suci Al-Quran sebagai panduan. Nah, sekarang di Kristen, Roh Kudusnya ada di Kristen. Kalau orang Kristen ditanya, wahai orang Kristen, ya paman, ada Roh Kudus dalam dirimu? Ya, cara kerjanya apa? Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, Bang Suma, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhannya, itulah yang dikatakan. Oke, saya tanya samamu, tanya kepada Roh Kudusmu, mana yang betul, yang makan babi atau yang tidak makan babi? Apa yang dikerjakan Roh Kudusmu? Dia naik dulu ke langit, tanya kepada bapak, yang benar mana? Ini ditanya sama si Fulan, mana yang betul, makan babi atau tidak makan babi? Aku yang makan babi. Nanti aku lupa, udah mau kejawab, udah nanti lupa. Habis ini Anda boleh berbicara. Turunlah lagi Roh Kudus menyampaikan kepada si petanya, bapak mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang tidak makan babi. Ini perkara satu manusia. Bagaimana dengan Kristen yang 1-2 miliar memiliki masalah masing-masing? Berapa kali Roh Kudus harus naik turun mendengarkan jawaban dari Bapak untuk menjawab pertanyaan orang-orang Kristen? Silakan. Oke, gini Bang, sebelum ke makan babi-babi ini ya, yang pertama Roh Kudus tadi, abang bilang kalau Roh Kudus dari agama Islam itu bukan ke orangnya tapi masuk ke Alkitabnya. Sampai di sini saya merasa lucu dan geli satu, itu satu. Yang kedua masalah kalau itu poin pertama, geli saya rasa Roh Kudus di Islam itu ke Al-Qur'annya masuk. Nah itu ya Bang, nanti Bang jawab ya kalau itu. Yang kedua, satu dulu boleh? Enggak, maksudnya enggak, ini mau ku jawab. Supaya nah, tidak panjang lebar saya juga. Enggak. Ini kan geli, Anda kan geli dengan konsep itu. Iya, maksudnya nggak usah Bang jawab, nggak apa-apa lah. Tapi ini mau ku bilang soal nggak bisa dong. Anda menghina dengan mengatakan geli. Saya lebih geli lagi. Saya lebih geli lagi. Oke, saya jawab. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menerima Roh Kudus bukan berupa Al-Quran, Nona. Nabi Muhammad kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Jadi seluruh ajaran dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada satu manusia, yaitu Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad nabi, yang lainnya bukan nabi, yang lainnya tidak kedatangan Roh Kudus. Maka Nabi Muhammad yang perintahkan untuk menyampaikan apa yang diterima dari Roh Kudus, maka Nabi Muhammad menyampaikan pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kudus mana Juma? Roh Kudus mana Juma yang datang dari Muhammad? Roh Kudus mana? Sabar dulu Bang. Sabar. Karena hanya sebenarnya di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu hanya dicuri oleh Kristen Indonesia dari Al-Quran. Luar negeri tidak mengenal kata Roh Kudus. Boleh saya bertanya, di dalam bahasa Yunani-nya Roh Kudus apa? Siapa Bang tanya ini? Saya tanya kepada Anda yang tertawa barusan. Di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Kurang tahu Bang kalau itu. Nggak tahu, tapi Anda tertawa. Kitab Anda itu, dengar. Kitab Anda itu aslinya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Arab.
Roh Kudus itu bahasa Arab, roh itu bahasa Arab, kudus itu juga bahasa Arab. Kenapa Anda memahami kata Roh Kudus? Habis itu saya katakan Anda tertawa, padahal bahasa Yunaninya yang ada di dalam kitab saudara itu pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hantu suci. Tapi orang Kristen ini diajarkan menipu, diajarkan menyamar, licik seperti ular, cerdik seperti merpati, jinak seperti merpati. Maka istilah Roh Kudus dari Quran dicuri, dirampok masuk ke dalam Bibelnya orang Indonesia. Karena berasal dari penjajah, maka karakter Bibelnya pun berkarakter penjajah, suka merampas milik orang. Sudah begitu kalian yang merasa pemilik, sampai ada yang naik, Roh Kudus mana semua? Roh Kudus mana semua? Saya yang harusnya bertanya. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman karena Anda naik di sini tadi santun, saya berupaya sebisa mungkin mewaraskan Anda yang sudah gila akut. Di Kristen itu bahasa Yunaninya pneuma hotheos. Hadirkan di sini ya pemikir-pemikir dari Kristen, suruh hadapi saya. Pneuma hotheos itu bisa diartikan hantu suci. Jadi yang datang di dalam diri-diri Kristen itu adalah hantu suci alias setan. Gitu, berdasarkan original teks, bukan bahasa Indonesia yang di dalamnya ada saduran atau asupan dari bahasa Al-Quran. Nah, saya kembali. Jadi Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menerima sebagai penghibur. Lalu kemudian ajaran Roh Kudus ini diterima oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan Roh Kudus itu kepada para sahabat-sahabatnya. Iqra, salah satunya wahyu pertama, pemberitaan pertama, ketetapan pertama, petunjuk kebenaran pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Itu terjemahannya. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan seluruh apa yang diterima dari Roh Kudus selama 22 tahun lebih, terjadi peperangan di mana-mana. Para penghafal Quran itu banyak yang gugur di medan perang. Maka dikhawatirkan kemudian ajaran Roh Kudus ini hilang. Maka dibukukanlah, lahirlah Kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi seluruh keterangan, seluruh ketetapan, kata Yesus, dia akan mengajarkan kepada segala kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, cakupan dari tiga hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai hukum-hukum, ketetapan dan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, lihat Al-Quran. Karena pemberitaan Roh Kudus ada di Al-Quran, bukan pada diri orang-orang yang ada di Islam. Kecuali orang Islam kemudian menjalankan apa yang menjadi hukum yang termaktub dalam Al-Quran, maka pada diri-diri manusia Islam itu ada Roh Kudus, karena mereka menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di Kristen polanya yang saya pertanyakan kepada saudara, Anda habis ini boleh berbicara sampai 2 jam, tapi dengarkan pertanyaan saya. Yohanes 16 mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Kudus ini bukan sentralisasi, bukan sumber satu-satunya, tetapi masih ada di belakangnya yang memberikan materi. Karena dia katakan oleh Yesus, ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Roh Kudus ini datang kepada saudara dan Anda kemudian menemukan masalah dalam hidup saudara, contoh misalnya ada orang dalam Kristen yang mati meninggalkan hutang. Apa solusi dari Roh Kudus kepada Anda ketika ada orang Kristen mati meninggalkan hutang? Silakan, saya ingin tahu apa ajaran Roh Kudus itu terhadap Anda. Sementara Yesus mengatakan dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Silakan Anda tunjukkan apa yang Roh Kudus Anda bisikkan ketika ada orang Kristen mati meninggalkan utang, belum lunas utangnya, mati dia.
Bagaimana solusinya? Silakan. Berdasarkan bisikan dari Roh Kudus. Ya, halo. Halo. Ya, mengenai utang nanti ya, ini mengenai Roh Kudus ada hubungannya juga masalah pelecehan tadi ya. So, umpama ada tadi pendeta yang melakukan maksiat, nah itu tadi kan, yang salah juga bang bukan Roh Kudusnya, ya oknumnya yaitu pendetanya. Tapi kan ada Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Ya ini masa jauh lah, tapi kan ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah ini bang, Roh Kudus itu memang dia itu bang diutus turun dari surga itu, dia tujuh apa? Mengingatkan dari itu tadi, untuk mengingatkan dari jalan yang buruk atau yang sesat, menghibur hati. Pokoknya itulah tugas Roh Kudus tadi. Nah, kenapa ada pendeta yang melakukan maksiat? Jadi gini bang, Roh Kudus itu atau Tuhan itu demokrasi. Artinya di sini apa ya? Tidak ada pemaksaan bang. Sebenarnya Roh Kudus itu, pendeta itu sebelum melakukan maksiat tadi bang, sebelum melakukan maksiat tadi, udah diingatkan di dalam hatinya, jangan, nggak boleh kamu lakukan itu dosa. Udah diingatkan bolak-balik bang, tapi karena si pendeta ini nggak mau mendengar bang, tetap dia melakukan. Jadi Roh Kudus ini dia tidak mau memaksakan diri bang gitu. Tapi sebenarnya tugasnya udah dilakukan, mengingatkan bahwasanya itu salah, nggak boleh, itu dosa. Tapi si pendeta ini mungkin itu ngeyel, nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus tadi. Dia mengeraskan hatinya, dan dia nggak mau mendengarkan. Ya udah dia melakukan itu. Jadi si Roh Kudus ini dia nggak salah, karena apa? Dia udah melakukan tugasnya sebelum pendeta tadi melakukan pelecehan apa tadi atau maksiat tadi, udah diingatkan tapi dia nggak mau. Ya udah.